Integritas KPK tengah diuji. Kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK terkait perkara dugaan korupsi di Kementerian SDM menyeret Ketua KPK Firly Bahuri. Kasus itu mencuat setelah beredar video viral rekaman percakapan antara petugas KPK dan pejabat Kementerian SDM. Dalam percakapan disebut, dugaan ada pimpinan KPK yang membocorkan dokumen hasil penyelidikan KPK ke Menteri SDM. Setelah meneliti laporan itu, Dewan Pengawas KPK menyatakan tidak cukup bukti atas laporan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan kebocoran dokumen KPK di Kementerian SDM. Bahwa laporan Saudara Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan Saudara Firly Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Berlawanan dengan hasil pemeriksaan Dewas KPK, Polda Metro Jaya justru telah menaikkan status pengusutan dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK di Kementerian SDM ke tahap penyidikan dan ditemukan ada unsur pidana. Kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Buktinya apa? Bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK, ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu. Ya. Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan. Belum selesai kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan, kini muncul dugaan pungutan liar di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, Dewan Pengawas KPK sendiri yang menemukan dugaan pungutan liar ini. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai 4 miliar rupiah. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam 1 tahun, periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, itu sejumlah 4 M. Pimpinan KPK yang menerima laporan dari Dewan Pengawas ini menyatakan sudah membuka penyelidikan atas dugaan dan temuan pungutan liar. Baik kebocoran dokumen penyelidikan maupun ironi pungutan liar di lembaga anti korupsi ini harus menjadi bahan evaluasi sekaligus mempertaruhkan integritas KPK. Tim Liputan Kompas TV. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara, integritas KPK tengah diuji. Di tengah dugaan kasus kebocoran dokumen penyelidikan di kasus Kementerian ESDM dan dugaan pungutan liar di rutan KPK. Bagaimana Ketua KPK harus bertanggung jawab? Kami akan bahas bersama mantan Komisioner KPK, Pak Saud Situmorang, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Trimedia Panjaitan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Mbak. Pak Saud, saya langsung ke Pak Saud. Pandangan Anda soal kebocoran dokumen di KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian SDM. Ya, maksudnya bahwa itu tidak ada yang dilanggar gitu. Menurut Anda, apakah kebocoran dokumen ini dugaannya memang betul terjadi atau seperti apa? Kan sudah ada bukti video yang di situ menyebutkan dokumen di tangan yang bersangkutan itu dari pimpinannya dan menyebut nama F. Walaupun video itu disebutkan oleh Dewas disebutkan ada video itu diakui, tapi itu tidak dianggap menjadi bagian dari bukti bahwa ada yang disebut sebagai kebocoran yang dalam arti ini bahwa pimpinan melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak yang ada kaitan dan yang ditangani oleh KPK. Jadi kalau dikatakan itu peristiwa pidana, ya itu pasti. Kenapa? Makanya Polda Metro Jaya berani mengatakan ada bukti. Tetapi kemudian kalau Dewas mengatakan itu tidak ada persoalan etik, ya ini sangat paradoks satu sama lain. Kalau ada persoalan pidana, pasti ada persoalan etiknya dong.
Jadi makanya saya katakan argumentasi, nalar dan logika hukum dari para ahli yang berada di sana, kan itu mereka ahli-ahli tadinya ya. Itu kok saat ini menjadi sangat rendah. Rendah dalam arti sangat berbeda dengan yang kita kenal selama ini gitu. Oleh sebab itu makanya ketika saya kemarin termasuk salah satu pelapor kan dipanggil, saya mengatakan, please Pak, tolonglah kali ini objektif lah Dewas. Mereka katakan, oh enggak, kita selalu objektif kok. Jadi objektif yang mereka maksudkan itu mungkin seperti ini gitu, nggak bisa membedakan lagi hubungan antara etik dengan pidana, pidana dengan etik yang secara keseluruhan itu kan merupakan bagian yang mereka harus. Tapi ini kan kabarnya karena ada perubahan statement dari kesaksian saksi yang sudah sempat diperiksa dari Kementerian SDM itu. Iya, perubahan kan bisa saja perubahan, tetapi kan kemudian bagaimana kita bisa challenge itu dengan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya yang mengatakan saya tahu persis kasus itu, saya ada di situ, kata Kapolda mengatakan begitu. Jadi bukan soal perubahan statement. Orang membantah di pengadilan itu udah biasa. Oke, saya akan ke Pak Trimedia. Pak Trimedia, menurut Anda dari Komisi 3, mitra kerjanya KPK ini bagaimana soal dokumen KPK yang diduga bocor? Tentulah dengan pengalaman Pak Firly sebagai orang hukum, beliau sampai pensiun menjadi polisi, kemudian di KPK, beliau sangat hati-hati terkait soal-soal pelanggaran hukum, bahkan juga pelanggaran etik. Yang kedua, saya mungkin agak berbeda dengan Pak Saud. Kita mempercayai proses yang dilakukan oleh Dewas ya. Saya kira orang-orang yang ada di Dewas sekarang adalah juga orang-orang yang cukup punya integritas baik ya. Kita tentu tidak meragukan sepak terjang Pak Tupak atau Rangan dari. Tapi kalau di Polda Metro Jaya sendiri kasus ini sudah naik ke penyidikan dan tidak tertutup kemungkinan untuk memanggil Pak Firly. Ya, kalau ada kaitan dengan peristiwa pidana kan setiap orang bisa dipanggil. Dan yang kedua, kalaupun naik ke penyidikan, memang penyidikan itu berarti sudah ada tersangkanya. Siapa tersangkanya? Biasanya ya, siapa tersangkanya kita kan juga belum tahu. Apakah memang itu benar dari unsur KPK atau bukan. Nah, kita tunggu aja langkah berikutnya dari Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus ini supaya terang benderang sehingga tidak ada fitnah, tidak ada upaya untuk mendiskreditkan orang-orang tertentu. Apakah artinya Polda Metro Jaya sendiri harus menyebutkan nama tersangkanya? Bukan, sebagai orang yang juga pernah di KPK, Pak Karyato tentu paham benar mekanisme kerja di KPK, begitu Mbak. Oke. Kalau menurut Anda sendiri akan ada konflik kepentingan tidak terkait hal ini? Antara Pak Karyato? Betul. Ya saya kira enggak ya. Begitu Pak Karyato keluar dari institusi KPK tentu kembali menjadi Bayangkara. Pak Karyato sekarang dipercaya oleh Kapolri untuk menjadi Kapolda Metro Jaya, sebuah Kapolda yang cukup prestisius, saya kira nomor 1 di Republik Indonesia ini. Tentu dia menjaga integritas beliau sebagai penegak hukum di Polda Metro Jaya. Sehingga untuk kasus apalagi yang menyangkut institusi sepenting KPK, tentulah Pak Karyato juga sangat hati-hati. Saya akan ke Pak Saud. Pak Saud, ini ada setidaknya 2 kasus yang saat ini menjadi sorotan di KPK. Selain dokumen bocor juga ada pungli sebesar 4 miliar. Menurut Anda apakah memang diperlukan perubahan besar-besaran kembali di tubuh KPK untuk pengawasannya? Ya ini kan bahasa Melayunya kan air di hilir yang kotor itu kan karena air di hulunya itu kotor gitu loh. Jadi itulah dalam teori manajemen itu kan pemimpin itu menginspirasi. Pemimpin itu menjadi contoh, ya kan? Jadi sekali lagi kalau umpamanya pun kita katakanlah ada perbedaan antara perilaku top down kepemimpinan dengan perilaku egalitarian daripada semua pegawai KPK, itu kan persoalan yang sedang terjadi di sana gitu. Sedangkan dari Dewas sendiri kita sudah bisa lihat gitu, mereka bisa proaktif mengawasi pegawai di bawah.
Kan mereka Oke. katakan kasus ini proaktif mereka. Tapi kenapa nggak bisa proaktif ke pimpinan gitu? Sampai Artinya melempem, tidak bisa proaktif dan tidak bisa menunjukkan powernya seperti itu? Oh iya, jadi itu terlihat sekali. Jadi mereka ke bawah, walaupun dalam ekspos kemarin juga itu nggak jelas 5W1H-nya. Uang itu digunakan untuk apa? Itu kan seharusnya kalau ekspos gitu jangan kayak doorstop lah. Jelas lah bicaranya itu siapa berbuat apa, untuk apa uang itu. Uang itu apa untuk menguasai satu ruangan? Kan nggak mungkin ruang di KPK Gedung Merah Putih itu kan kecil itu. Jadi saya pikir itu uangnya itu berimplikasi lebih luas itu, bukan hanya sekedar untuk menguasai ruangan atau berbuat sesuatu. Kalau di periode lalu bawa kompor listrik aja itu nggak boleh gitu ke dalam itu, Ya. ya kan? Apalagi kalau sekarang, makanya saya bilang ini ada nilai yang bergeser bisa jadi. Dan itu kalau sudah sampai sekian bulan itu kan setiap titik di ruang tahanan di KPK itu kan bisa dilihat di Oke. CCTV. Cuman kamar mandi tahanan aja nggak bisa dilihat. Jadi Oke. kita tahu sebenarnya uang itu untuk apa gitu. Oke, Pak Trimedia, ada nilai yang bergeser, itu yang disebut oleh Pak Saud. Menurut Anda, apakah pengawasan dari Komisi 3 DPR ini sedikit melemah sehingga KPK kembali mendapat sorotan-sorotan tajam? Saya kira enggak ya. Kita tetap kritis terhadap KPK, kita tetap mengawasi secara ketat kepada KPK. Kita juga meminta KPK juga apalagi di tahun politik ini juga supaya mereka juga objektif dalam penanganan perkara, tidak ada upaya tebang pilih. Tapi apa yang terjadi di rutan itu saya pikir itu memang sesuatu hal yang segera harus diperbaiki. Lalu Karena evaluasinya seperti apa dong? sepanjang pengetahuan kita, tahanan-tahanan apa yang dikatakan oleh Pak Saud itu sangat ketat. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Saya kira itu yang perlu diuraikan lebih lanjut oleh pimpinan KPK nanti, sehingga kita tahu di titik-titik mana. Apakah juga pengawasan internal di KPK ini yang sudah berkurang? Itu yang harus Lalu dipahami. evaluasinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Komisi 3 secara konkret? Apakah akan ada bentuk Ya, pemanggilan? Ya tentu kita akan mengundang KPK dan kita juga akan menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi kita juga tidak ingin mengganggu kinerja KPK yang sekarang juga banyak mengerjakan perkara-perkara yang besar sehingga mereka juga tidak terganggu fokusnya. Tapi nanti akan terbentur tidak dengan adanya pemanggilan juga di Polda Metro Jaya? Yang dipanggil kan orang per orangnya. Mudah-mudahan itu juga tidak mengganggu kinerja dari pimpinan KPK. Oke, Pak Saud, kalau melihat ada banyak sorotan yang saat ini terjadi di tubuh KPK sendiri, kinerja dari KPK sendiri akan terganggu tidak menurut Anda? Ya sedikit banyak selama itu tidak menyangkut penyidik, sebagai contoh ya pergantian kepemimpinan itu selalu saja memang ada pengaruh ke bawah di dalam inspiring mereka gitu, dalam KPI mereka gitu. Tapi karena memang sana penyidik itu cukup profesional, tidak akan banyak terpengaruh. Mereka sudah adalah orang penyidik-penyidik profesional. Cuman kelihatan seperti noisy aja gitu. Atau kalau saatnya mereka harus kolektif kolegial, nanti menjadi tidak terpenuhi kolektif kolegialnya gitu ya. Jadi mereka sudah profesional, cuman itu bisa jadi memang terganggu kalau ada isu-isu transaksionalnya di kepemimpinannya. Hanya itu saja mungkin hambatannya, Mbak. Oke, atas dua kasus ini, sejauh mana Firly Bahuri bisa bertanggung jawab? Ke saya nanyanya? Ya. Oh iya, dia harus bertanggung jawab dong, kan dia pemimpin. Jadi bahasanya kasarnya itu mulai dari halaman depan itu sampai halaman belakang itu dia harus melihat detail-detail. Makanya saya dulu selama di KPK itu selalu kamera satu-satu saya liatin, mana kamera yang ketutup daun. Kalau terjadi unjuk rasa ada yang nimpuk nggak kelihatan gara kamera ketutup daun dan segala macam, panggil biro umumnya. Jadi pimpinan KPK itu harus masuk ke detail-detail, jangan bicara yang mengawang-awang gitu ya kan. Kan teorinya begitu, Anda bisa gagal karena hal kecil, Anda bisa berhasil karena hal kecil. Jadi kompleks sistem yang harus dianut oleh pimpinan KPK saat ini di sana itu sangat jauh dari kondisi ideal. Jadi mereka hanya selalu gimmick-gimmick di permukaan. Memberantas korupsi nggak boleh begitu. Kita senyap tapi ke bawah detail gitu, Mbak. Oke, terakhir Pak Trimedia, setidaknya apa yang harus dilakukan, singkat saja? Semua apa yang terjadi ini tentu sudah
sudah menjadi pembelajaran bagi Pak Firly ya. Tentu beliau juga apalagi dengan penambahan 1 tahun masa tugas mereka akan segera melakukan pembenahan dan itulah yang akan kami lihat, kami kawal sampai tahun depan. Baik, terima kasih atas perspektifnya mantan Komisioner KPK Pak Saud Situmorang dan juga anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Pak Trimedia Panjaitan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak.